Nah, yang paling banyak masuk dalam pembatal puasa itu adalah masalah makan dan minum. Karena itulah ini dibahas pertama. Kata beliau makan dan minum. Wa abbara an dzalika fuqaha Syafi'iyah, atau sebelumnya ya dalil akan masalah ini tentunya firman Allah taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Setelah fajar puasa, jangan makan dan minum. Baik. Para fuqaha Syafi'iyah dan juga tentunya para fuqaha yang lainnya, ya, walaupun ada perbedaan dalam tafsirnya, ya, mereka mentakbir makan dan minum ini dengan kalimat, ya, dengan kalimat abbara an dzalika fuqaha Syafi'iyyati rahimahumullah taala biqaulihim. Mereka mengatakan pembatal puasa, mereka mengatakan bahwa kalimat makan dan minum itu sekedar percontohan, ya. Jangan dibatasi bahwa yang membatal puasa makan dan minum tok. Makan dan minum ini Allah sebutkan contoh pembatal puasa dan makan dan minum isyarat kepada contoh. Wa illa ada bentuk yang lebih luas yang membatalkan puasa yang semuanya mirip seperti makan dan minum, sama seperti makan dan minum. Apa itu? Kata beliau, kullu ainin wasalat ilal jaufi min manfadin maftuhin tafsudu siyam. Tafsudu asyam. Atau tufsidu asyama. Semua ain, kullu ainin, semua zat. Ingat kata kullu itu dalam usul fikih bermakna umum, semuanya. Semua apa? Semua ain, semua zat. Yang dimaksud dengan zat di sini yakni ada wujudnya. Ya, ada wujudnya, berbentuk, terlihat secara kasat mata. Terlihat secara kasat mata. Dalam pembahasan ini, yang tidak terlihat dengan kasat mata itu bukan ain. Seperti misalnya udara, oksigen, aroma apa namanya? Aroma parfum, kan tidak kelihatan secara kasat mata. Ini semua bukan ain. Yang dimaksud ain dalam pembahasan ini adalah semua yang berwujud yang kelihatan pakai mata. Ya, yang kelihatan pakai mata. Nah, semua ain, semua zat yang wasalat, yang sampai ilal jauf, yang sampai kepada jauf. Apa namanya? Jauf itu bagian yang berongga dalam tubuh kita. Bagian yang berongga dalam tubuh kita akan diterangkan. Bagian yang punya rongga dalam tubuh kita cuma dua, perut sama otak, di kepala maksudnya. Tengkorak kepala. Nah, ilal jauf, yang mana sampainya ain ke dalam al-jauf itu min manfadhin maftuh, dari tempat masuk, ya, tempat masuk yang terbuka dari tubuh kita. Ya, min manfadhin maftuh, dari tempat yang terbuka dari tubuh kita. Maka semua benda yang masuk ke dalam al-jauf, yang masuknya melalui lubang terbuka dari tubuh kita, itu tufsidus siyam, itu semua membatalkan puasa. Jadi ini kaidah umumnya. Semua zat yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, ya, masuk ke dalam rongga tubuh kita. Ini saya bahasakan dulu ya, bahasakan bebas, nanti akan ada perinciannya. Semua zat yang masuk ke dalam rongga tubuh kita dan dia masuknya melalui tempat yang terbuka dari tubuh kita, dari lubang yang terbuka dari mulut kita, itu membatalkan puasa. Nah, sekarang beliau merinci satu persatu. Yang dimaksud dengan ain, apa itu ain? Kata beliau, wal ainu tashmalu ma yu'kalu adatan wa ma la yu'kal. Yang dimaksud dengan ain di sini adalah mencakup semua zat, ya, baik yang biasanya itu yang berupa makanan maupun yang bukan berupa makanan. Serangga kita nggak makan normalnya, tapi kalau dia masuk ke telan, ya, dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Nah, atau tidak menjaga bergampangan sehingga serangga masuk, maka membatalkan puasa. Apalagi misalnya pasir, ya, rambut, ya, atau ya, kalau makanan jelas ya, ini benda-benda, hatta benda itu normalnya nggak dimakan, tapi kalau ketelan batal puasanya. Dan yang dimaksud dengan ain sekali lagi adalah yang punya zat, ya, ada wujudnya, terlihat dengan mata, itu ain. Sekecil apapun, yang penting masih bisa terlihat, itu namanya ain. Maka semua ain, baik ain tersebut, zat tersebut adalah makanan ataupun yang bukan makanan, ya, ini dimaksud dengan ain di sini. Kemudian dia wasalat ilal jauf, masuk ke dalam rongga tubuh. Kata beliau wal jaufu huwa, yang dimaksud dengan rongga tubuh di sini adalah al-baton, ya, wad dimag, perut dan ini nih, ya, semua di dalam kepala kita, rongga dalam kepala ini, yang isinya otak dan selainnya. Apalagi yang termasuk dalam kategori jauf, bagian dalam telinga, batinul uzun. Bagian dalam telinga itu juga rongga dalam tubuh kita. Apalagi dubur, ya. Kemudian apa? Kubul, ya, bagian dalamnya. Ini semua apa? Ini sebenarnya secara umum kita bisa kelompokkan menjadi dua saja untuk rongga itu. Yakni perut semuanya, ya, perut secara umum, ya, dan apa namanya? Ini di dalam kepala ini. Makanya para fuqaha itu secara umum hanya menyebutkan dua jauf, baton semuanya, semua pokoknya dari yang bawah sekali sampai atas, di mana para fuqaha memberikan batasan sampai makhraj huruf kha, berarti tenggorokan atas. Berarti dari tenggorokan atas sampai di bawah ini semua jauf. Ya, semua apa? Jauf. Kemudian yang kedua apa? Rongga di kepala. Masuk di dalamnya otak, masuk di dalamnya bagian dalam telinga, masuk di dalam bagian dalam hidung. Ini kan hidung
melewati khayshum. Khayshum ini tulang ini perbatasan, lewat ke dalam itu sudah masuk jauf namanya. Sudah rongga kepala sudah. Ya, lewatin hidung itu sudah masuk di jauf. Ya. Jelas ya, makanya kalau sekedar di depan sini orang kumur-kumur, masuk air ke hidung enggak ada masalah. Tapi kalau melewati batas sampai ke dalam, ya maka ini membatalkan ini masuk dalam kategori jauf. Jelas ya? Kubul dan dubur ini semua masuk dalam kategori ini, dua. Jadi secara umum jauf cuma dua. Kalau kita mau simpelkan, baton, perut semuanya, mulai dari sini sampai sini semuanya, sampai ke bawah, ya. Dan dimag, ini ruang kosong di kepala. Bagian dalam telinga, bagian dalam hidung dan otaknya. Ai sawa'un kana fihi quwwatu ihalatin am la. Sama saja apakah bagian dalam tubuh itu memiliki kemampuan merubah zat atau tidak. Yani kalau ada zat masuk kemudian berubah, ataukah ada zat masuk dan tidak berubah, sama saja, pokoknya masuk ke dalam. Baik organ tersebut memiliki kemampuan untuk merubah, ya, seperti misalnya usus dan semacamnya, itu kan punya kemampuan merubah, ataukah yang tidak, seperti bagian dalam hidung atau bagian dalam telinga, ini tidak punya kekuatan ihalah, kemampuan untuk merubah zat menjadi zat yang lain. Ya, ala kulli hal ini sekedar tambahan penjelasan. Intinya, kapan ada ain dari luar masuk ke dalam jauf dua ini. Masuknya lewat mana? Min manfadin maftuh. Kata beliau, al-manfadhu al-maftuh ay urfan, yakni anggota tubuh yang secara urf yang normalnya terbuka. Ya. Au fathan yudrak, atau terbukanya itu, lubangnya itu dilihat secara kasat mata lubangnya. Nah, apa-apa bagian tubuh kita yang memiliki lubang tempat masuk dan lubangnya kelihatan dengan mata? Ya, tentu saja yang pertama kalau kita mulai dari atas, ya hidung. Lubang hidung, ini manfadhin maftuh. Apalagi telinga juga lubang, ada lubangnya kelihatan pakai mata kepala. Ini juga manfadhin maftuh. Mulut manfadhin maftuh. Ya. Makanya kata para fuqaha, kenapa makan dan minum membatalkan puasa? Bukan karena makan dan minumnya, karena makan dan minum itu makanan itu masuk ke dalam jauf melalui manfadhin maftuh. Maka diambil kaidah yang lebih luas. Jelas ya? Baik. Apalagi manfadhin maftuh? Selain dari mulut, kubul dan dubur. Kubul dan dubur juga ada lubang masuk ke dalam tubuh kita dan bisa terlihat pakai mata. Bisa terlihat pakai mata. Kita lihat dari jarak dekat, lihat. Jelas ya? Itu namanya manfadhin maftuh. Nah, jadi pembatal puasa, kalau kita mau mengatakan pembatal puasa adalah makan dan minum atau yang seperti makan dan minum. Bagaimana itu yang seperti makan dan minum? Ini patokannya. Segala hal, benda dari luar, semua ain dari luar yang masuk ke dalam jauf kita. Jauf, ya kepala semua ya, jauf, dari lubang-lubang yang terbuka dari tubuh kita. Kapan terjadi itu? Batal puasa. Batal puasa. Binaan ala hadab dhabit, ya, dibangun di atas dhabit ini, dan ini bisa dikatakan dhabit fiqhi dalam masalah puasa. Dhabit fiqhi dalam masalah puasa yaitu kullu ainin wasalat ilal jawfi min manfadhin maftuhin. Sebagian fuqaha menambahkan min manfadhin maftuhin mudrak, yakni dilihat dengan panca indera, bisa kelihatan lubangnya. Maka itu tufsidus syam, itu membatalkan puasa. Nah, binaan ala hadab dhabit, dibangun di atas dhabit atau kaidah ini, yambani kalamul fuqaha Syafi'iyah wa mauqifuhum al-mustajaddatil muta'alliqata bil iftar. Dibangun di atas dhabit inilah, ya, dibangun ya semua ucapan para fuqaha Syafi'iyah dalam menyikapi atau dalam menentukan pembatal-pembatal puasa kontemporer. Ya, wa sayatil isyaratu ilaiha fi mansyuratin lahiqa insyaallah. Dan akan datang nanti beberapa pembatal puasa kontemporer yang berkenaan dengan dhabit ini pada postingan selanjutnya. Nah, ini kita sudah sebut karena ini asalnya adalah postingan-postingan di Facebook yang dikumpulkan.